Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man lahum qad iktafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wansurna 'alal qaumil kafirin. Hadratul muhtaramun, para habaib, terutama pimpinan ataupun yang mewakili daripada majlis Rasulullah, begitupun para guru yang hadir di hadapan kita, serta para hadirin wal hadirat, para syiban, para tetamu yang hadir baik dari lingkungan setempat ataupun dari luar lingkungan, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, humul qaum la yashqa jalisuhum. Mereka orang yang duduk, yang hadir di majlis-majlis maulid, mereka tidak akan pernah celaka. Mereka tidak akan pernah gundah gulana. Mereka akan diberikan keberkahan daripada duduk mereka untuk menghadiri majlis maulid. Terlebih lagi duduknya kita di tempat yang mulia, yaitu tempat sujud hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Duduknya kita di masjid pun, duduk di masjid beriktikaf, menghambakan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ ada 3 janji yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi duduk kita beramai. Beliau mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah hamba yang duduk di masjid, hadir di masjid, di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimur rahmah. Yang pertama yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada duduknya kita di tempat yang mulia ini, akan diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal rahmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita saat ini, dijauhkan kita daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mata kita terjaga karena kita duduk di tempat ini. Telinga kita pun terjaga karena kita mendengarkan pujian-pujian kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaki kita pun terjaga karena kita letakkan kaki kita di tempat yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling minim yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nazalat alaihimur rahmah wa ghasyiathumul maghfirah. Yang pertama akan diberikan pengampunan oleh Allah, yang kedua akan diberikan rahmat oleh Allah. Nazalat alaihimur rahmah wa ghasyiathumul malaika. Nazalat alaihimu ar-rahmah al-maghfirah. Yang pertama alafu, diberikan, diturunkan oleh Allah pengampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghasyiathumur rahmah, kemudian dicucurkan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga daripada janji Nabi SAW, berkat duduknya kita di tempat seperti ini adalah wa haffazhumul malaikah. Kita akan selamanya dalam naungan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dijaga oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini baru duduk
Ini hanya duduknya kita di tempat-tempat yang mulia seperti tempat ini. Belum lagi di tempat ini kita membacakan Al-Quran. Di situ diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan di dalam diri kita, ketenangan di dalam jiwa kita. Ditambah lagi kita mengenang daripada sosok makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tahu pujian kita ini tidak akan pernah sempurna untuk memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pujian kita tidak akan pernah sempurna. Tapi walaupun tidak sempurnanya pujian kita, bukan berarti kita tidak harus memuji beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena sepaling mulianya pujian yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebagai anugerah yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sampai Allah taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sesuatu yang istimewa. Dikatakan ulama, laqad manna, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan 'alal mu'minina, kepada orang-orang mukmin, idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Apa anugerah Allah tersebut? Yaitu diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dikatakan ulama, kalimat manna ini adalah satu kalimat yang istimewa yang tidak ada tandingannya. Anugerah boleh jadi anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lain bisa kita syukuri dengan kita gunakan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa cukup daripada rasa syukur kita tersebut. Tapi khusus untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah anugerah yang tidak pernah akan kita terbalaskan. Anugerah yang paling besar yang diberikan oleh Allah. Kita diberi nikmat oleh Allah, diberi nikmat mata. Kita diberi nikmat oleh Allah, nikmat kaki. Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua daripada apa yang kita rasakan, nikmat tersebut, semua nikmat tersebut tidak akan pernah terbanding daripada nikmat diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, berkumpulnya kita pada saat ini, duduk bersama kita melantunkan bait-bait syair kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak sempurnanya pujian kita, tidak sempurnanya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap kita berusaha untuk mensyukuri nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di samping duduknya kita pada saat ini untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pun ini adalah bukti daripada cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari mana kita tahu Allah cinta kepada kita? Satu waktu baginda Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, beliau mengatakan, idza ahabballahu abdan ista'malahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba, maka hamba tersebut akan dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat bingung, ya Rasulullah, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memakai hamba? Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memakai hamba? Apa jawab baginda Nabi sallallahu? Beliau mengatakan, yuwaffiquhu li a'malil khairat. Cara Allah Subhanahu wa taala memakai hambanya, yaitu hamba tersebut akan digunakan atau diletakkan di tempat-tempat yang baik. Hamba tersebut
akan diberikan kemampuan untuk melakukan hal yang baik. Hamba tersebut akan diberikan pendengaran-pendengaran yang baik. Hamba tersebut akan diberikan semuanya daripada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yakin 1000 yakin kita bahwasanya duduknya kita pada saat ini adalah menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Dari mana kita tahu? Duduknya kita di tempat-tempat yang baik, bersama orang-orang yang baik, bahkan bersama para guru dan para habaib. Yakin kita bahwasanya pada saat ini kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita berzikir, karena zikir ini suatu yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah kita diciptakan di dunia ini melainkan kita beribadah dengan cara apa? Banyak di antaranya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat pun dikatakan sebagai zikir. Doa pun dikatakan sebagai zikir. Membaca Al-Qur'an pun dikatakan sebagai zikir. Semua daripada hal-hal yang pada saat itu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang dinamakan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tak kala kita di dunia ini menampakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di dunia. Bahkan kelak di akhirat pun kita akan diberikan kenikmatan oleh Allah. Kalau di dunia dikatakan bahwasanya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, yakinkan kepada diri kita bahwasanya tak kala kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, tatmainnul qulub, maka hati kita pun akan merasa tenang. Salat, zikir berupa salat akan merasa tenang dalam diri kita. Zikir berupa doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala selesai salat akan merasakan ketenangan dalam jiwa kita. Membaca Al-Qur'an pun pada saat itu kita dikatakan sebagai zikir, akan timbul rasa ketentraman di dalam jiwa kita. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang berzikir, yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan ketenangan jiwanya. Kita lihat para aslafun salihun, mereka orang-orang yang soleh, baik yang masih ada pada saat ini ataupun mereka yang kita dengarkan manaqib mereka. Tak kala kita dengarkan manaqib mereka, walaupun dari segi ekonomi duniawi mereka dalam keadaan susah, tetap mereka merasakan tenang. Hidup mereka dalam keadaan tenang dan tentram. Kenapa? Karena setiap waktu mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anjuran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini di dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yab'atsanallahu aqwaman. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan satu kaum yaumal qiyamah fi wujuhihimun nur. Dari wajah mereka akan memancarkan cahaya. Ala manabiril lu'lu'. Mereka diberikan tempat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala berupa mimbar-mimbar dari mutiara. Yaghbituhumun nas, sehingga setiap orang yang melihat mereka pada saat itu, orang-orang yang melihat mereka merasa iri. Mereka merasa iri. Siapa mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah? Wajah mereka memancarkan cahaya. Mereka diberikan tempat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mimbar-mimbar yang terbuat daripada mutiara. Siapa mereka? Laisu bil anbiya wala syuhada. Mereka ini bukan para nabi. Mereka ini bukan para syuhada.
Kalau para nabi diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah, wajar. Kalau mereka para syuhada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, wajar. Ini ada orang yang mereka bukan nabi, mereka bukan para syuhada, tapi mereka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makhluk-makhluk yang ada pada saat itu merasa iri. Kenapa mereka mendapatkan kenikmatan tersebut? Siapa mereka? Laisu bil anbiya wala syuhada. Mereka bukan para nabi, mereka bukan para syuhada. Fajatha a'rabiyun ala rukbatayhi. Kemudian seorang A'rabi datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, hallihim lana na'rifuhum." Ya Rasulullah, berikan gambaran sifat-sifat mereka di dunia ini ya Rasulullah. Untuk apa? Agar kami bisa mengikuti jejak mereka. Mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kelak di akhiratnya Allah, kami pun akan mengikuti mereka mendapatkan kenikmatan kelak di hari kiamat berkat kami mengikuti cara-cara mereka di dunia untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Humul mutahabbuna fillah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka orang-orang di dunia saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang muslim melakukan suatu yang tidak sesuai dengan ajaran syariat melainkan saudaranya menegur. Dengan teguran kasih sayang, ini adalah tanda al-mutahabbuna fillah, orang-orang yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Humul mutahabbuna fillah min qabailin syatta wa biladin syatta. Mereka dari berbagai kabilah, dari berbagai golongan, mereka dari berbagai tempat diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Al mutahabbuna fillah min qabailin syatta wa biladin syatta. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu orang-orang yang yadhkurunallah. Mereka adalah orang-orang yang sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk mereka di tempat-tempat yang baik mengingat Allah Subhanahu wa taala. Duduk mereka berkumpul di satu tempat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah orang-orang yang kelak akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral hadirin, di sini kita duduk berkumpul kita pada saat ini mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yakin kita bahwasanya kelak kita pun akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Terlebih lagi kita lihat di antara kita, mungkin di depan kita ini ada para habaib, para guru yang hadir di hadapan kita. Mungkin ada mereka orang-orang yang bersambung darahnya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan acara-acara atau majlis-majlis yang di situ dihadiri oleh anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan sempurnalah majlis tersebut. Akan sempurna. Sebagaimana yang dikatakan oleh guru kita tadi bahwasanya tidak akan timbul hari kiamat kecuali di mana pada saat manusia tidak ada satu pun yang mengucapkan kalimat Allah. Satu pun tidak ada yang mengucapkan kalimat Allah. Artinya tidak ada lagi keimanan di dalam diri. Kapan itu? Sesuai dengan hadis musalsal, hadis taqalain yang langsung dicetuskan oleh baginda Nabi SAW. Beliau mengatakan, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara.
ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, yang apabila kalian berpegang dengan dua perkara tersebut kalian tidak akan pernah tersesat. Apa itu? Al-Quran, dalam riwayat lain wa itrati, adalah Al-Quran dan anak cucuku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dua perkara ini tidak akan terlepas satu sama lain. Ada waktu terlepas? Ada. Kapan? Bila tidak ada lagi para habaib, para zuriat baginda Nabi SAW, disitulah Al-Quran akan diangkat oleh Allah. Disitulah tidak ada lagi makhluk-makhluk yang mengucapkan Allah, Allah. Baru disitu akan timbul hari kiamat. Ini yang dikhawatirkan. Duduk kita bersama para habaib, kita muliakan mereka, bukan memuliakan daripada wujud mereka, bukan. Yang kita muliakan adalah darah yang bersambung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita memuliakan itu Habib, ya berarti kita ini musyrik, syirik. Kenapa? Habib itu yang kita muliakan? Enggak. Tapi yang kita muliakan adalah darah yang ada di dalam diri Habib tersebut. Bagaimana kita lihat ada seorang sahabat yang meminum darah baginda Nabi SAW sampai beliau mengatakan, darah yang bercampur dengan darahku tidak akan diazab oleh Allah, tidak akan tersentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka yang sekarang mengemban darah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oleh karenanya ma'asyiral hadirin, sangat beruntung kita pada saat ini, baik di majlis ini ataupun di majlis-majlis lain yang di situ dihadiri oleh para habaib. Mereka pewaris baginda Nabi SAW. Mereka zuriat Nabi SAW. Kalau seandainya umat Nabi Muhammad yang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi pun terasa sedih sampai beliau mengatakan, wallahi lau yushaku ahadukum bisyaukatin, kalau seandainya di antara kalian terkena duri, kata baginda Nabi, di antara kita nih umat Nabi Muhammad terkena duri, baginda Nabi Muhammad pun akan merasakan sakit daripada apa yang kita rasakan. Duri ini baru duri yang terkena kaki kita, beliau pun merasa sakit. Bagaimana kalau seandainya yang merasa sakit tersebut daripada orang-orang yang bersambung darahnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di majlis ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala biwasitatir Rasul jud lana bil qabul, dan berkat mereka para habaib dan guru-guru yang ada di sini, mereka pun para pewaris ilmu baginda Nabi SAW, diberikan kita keberkahan di tempat ini dan tidak keluar kita dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dosa keluarga kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kita dimatikan melainkan dalam keadaan husnul khatimah. Kita melihat anak cucu kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afwu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.